Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah telah kita pelajari pengantar surat Ar-Rahman ke Bismillahi wa bihi nasta'in. Kita mulai dari ayat pertama Ar-Rahman. Allah yang Maha Pengasih, kalau kata terjemah ya. Secara tafsir, Allah yang maha luas rahmatnya untuk seluruh makhluknya. Ar-Rahim, Allah yang maha luas rahmatnya khusus untuk orang beriman. Karena Allah katakan, wa kana bil mu'minina rahima. Pun ada ayat yang berbunyi begini ya di surat Al-Isra ya. Wa idza massakumud dhurru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Falamma, atau ayat sebelumnya ya, Rabbukumul ladzi yusji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlih innahu kana bikum rahima. Di sini Allah menyebut dirinya Rahim, tapi tidak dijelaskan apakah bil mukminin. Kalau di Al-Ahzab sebut ya wa kana bil mu'minina rahim. Ya. Maka sebenarnya juga di sini mengandung makna iman ya. Karena di ayat Al-Isra ayat 65 bicara tentang hamba-hamba Allah yang enggak mungkin digoda oleh syaitan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Dan kata ibadi, ya, salah satu maknanya adalah manusia-manusia yang sudah beriman menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga kepada mereka diberikan nikmat laut dengan kapalnya ya, dan berbagai macam rezeki yang didapatkan dari laut. Kita bertahu min fadlih innahu kana bikum rahim. Ya. Jadi ketika nikmat itu dinikmati di dunia dan di akhirat, maka manusia itu mendapatkan rahmat Allah yang umum dan yang khusus, yang spesial. Maka Al-Quran dimulai dengan Ar-Rahman, berarti umum. Ya. Artinya siapa saja ya, jika dia mau beriman dulu, yakin dulu, ya, baru Allah akan ajarkan Al-Quran.
di surat An-Nahl ya dikatakan innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah. Ya. Orang-orang yang tidak yakin terhadap kebenaran Al-Qur'an ya. Walaupun ayatillah umum ya. Termasuk ayatillah kita ya baru saja bangun dari tidur kita itu ayatullah. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari. Manamukum bil laili. Kamu bisa tidur waktu malam, tidur siang, wa batighukum min fadlih, bisa mencari rezeki, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yasma'un. Jadi yang nggak mengakui ya ayat-ayat Allah baik yang sifatnya kauniyah apalagi yang wahyu yang sifatnya wahyu ya. Maka Allah katakan la yahdihimullah ya. Allah tidak akan menunjukkan ya. La yahdihimullah. Allah tidak akan membuka ya. Keagungan Al-Quran itu alias tidak mengajarkan seperti yang disebut di ayat ini alam Al-Quran. Jadi sudah nggak ditolong walahum adzabun alim. Azab yang pedih. Nah, itu yang harus kita pahami dari kalimat Ar-Rahman. Pada zamannya ketika kata Ar-Rahman, pada zaman turunnya ketika kalimat Ar-Rahman itu disampaikan, orang kafir Quraisy itu mengatakan apaan tuh Rahman? Qalu wa mar Rahman. Ya. Isjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Bahkan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seharusnya seluruh manusia ya, ketika mendengar kata Ar-Rahman kita langsung mengenal Allah yang telah menjadikan sifat rahmat, sifat kasih sayang itu sebagai suatu yang melekat dalam diri. Ya. Di surat apa itu? Surat Al-An'am ya. Kata rabbukum ala nafsihi rahmah. Ya. Allah telah menetapkan di dalam dirinya ya, sebuah sifat rahmat. Ataupun di surat Al-A'raf ya, surat Al-A'raf ada ayat waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Dan tetapkanlah bagi kami, catatlah bagi kami kehidupan yang baik di dunia ini. Fil akhirati inna hudna ilaik. Dan saat di akhirat kami siap kembali kepadamu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, qala adzabi usibu bihi man asya. Aku akan menjadikan adabku bisa menimpa siapa saja. Menimpa siapa saja. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tapi rahmatku itu jauh lebih luas daripada adabku. Ya. Jadi persentasenya lebih besar dari adab. Dikatakan oleh Ibnu Abbas ketika Allah menyatakan seperti ini sampai-sampai iblis itu merasa asa juga nanti diampuni dong kan wa rahmati wasi'at kulli syai'. Rahmatku itu seluas apa saja yang ada. Apa yang bisa seluas apa saja? Ya. Artinya menyentuh apa saja yang ada di alam semesta ini. Ya. Khususnya orang beriman.
ketika iblis merasa, atau bahkan orang Yahudi merasa, wah kita juga pasti dapat rahmat ya. Maka Allah katakan fasa'aktubuha lilladzina yattaqun ya. Aku akan ya, berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Dari situ, wah kita sih nggak dapat, kan kita nggak bertakwa. Ya. Ada juga yang mengatakan, wah saya juga akan berusaha dan bertakwa. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Ya. Nah, itu dilanjutkan oleh Allah, wa yu'tunaz zakah. Ya. Yang mau membayar zakat. Yang belum berarti berinfak. Sebagian sudah nyerah duluan. Ya, kita sih nggak mungkin bayar zakat. Ya. Karena nggak beriman dengan syariat zakat. Sebagian lain, wah saya juga kalau bayar zakat aja mau lah. Ya. Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakat. Syarat yang keempat, yang ketiga, walladzina hum biayatina yu'minun. Ya, syarat yang keempat, orang-orang yang mau beriman dengan Al-Qur'an. Ya. Walladzina hum biayatina yu'minun. Nah, semakin mengecil lagi. Walaupun masih ada yang ya, yang mau menyatakan saya juga beriman dengan Taurat, dengan Injil beriman. Walladzina hum biayatina yu'minun. Dikasih sifat lagi. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Yang mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau mengikuti nabi yang tidak bisa baca tulis. Ya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disitulah semuanya nyerah. Wah, kita nggak mungkin dapat. Karena Al-Quran menjelaskan 4 syarat. Karena itu tidak ada rahmat Allah yang lebih besar daripada manusia dimudahkan untuk tadi bertakwa, ya, berzakat, beriman kepada Al-Quran, dan mengikuti beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka salah satunya Rasulullah menggambarkan, ya, ya, bagaimana sih salah satu bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka jika engkau melihat seorang ibu sayang kepada bayinya, walaupun di sini pesertanya Allah ibu-ibu semua ada pengalaman ya. Bagaimana sayangnya ibu, siapnya seorang ibu merawat bayinya, ya. Dari mana kekuatan seorang ibu, kesabarannya, ketangguhannya ngurus bayi itu, maka Rasulullah mengatakan itu karena ada secuil, ya secuil bukan semuanya, secuil rahmat yang diletakkan oleh Allah di hati seorang ibu sehingga dia begitu sabar dalam merawat bayi. Ataupun juga dalam kehidupan suami istri. Istri yang begitu sayang kepada suaminya, suami sayang kepada istrinya. Di mana itu perasaan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau jika engkau melihat induk binatang, ya, terkenal itu buaya misalnya. Buaya itu sangat melindungi anak-anak. Dari mana kasih sayang? Kapan belajarnya dia? Ya, ya itulah rahmat Allah. Ya, sebagian orang ya melihat kasih sayang induk binatang kepada anaknya, ya,
dikumpulkan, katakan 1.000 anak kambing, 1.000 anak kambing dipisahkan dari induknya. Jadi ada 1.000 anak kambing warnanya putih semua, ya. 1.000 induk kambing warnanya putih semua, dipisahkan tempat yang jauh, ya. Setelah sekian jam, kemudian ditemukan itu antara 1.000 kambing dengan anaknya yang semua warnanya putih, ya. Hasilnya apa? Tidak satu pun kambing itu yang salah memilih anaknya. Yang anakannya tidak salah mencari induknya, yang induknya nggak salah mencari anak. Walaupun nggak perlu istilahnya name tag. Dari mana itu? Dari bahasa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama baluka birahmatihi fil akhirah. Kita bisa dibayangkan bagaimana rahmatnya nanti di akhir. Ini pernah kita bahas juga ya saat bahas surat Maryam, ya. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahman wafda. Ya. Pada hari kiamat di mana manusia dikirim menuju Allah yang Rahman, ya, sebagai tamu yang mulia. Wafda, ya. Seorang presiden ketika bertamu ke negara lain pasti ada penyambutan yang istimewa, itulah yang disebut dengan tamu yang wafda. Jadi dengan pemahaman ini Rasulullah mengatakan, ya, menggambarkan, ya, ibaratnya Allah itu punya rahmat 100. Innalillahi mi'ata rahmah. Pun ya aslinya lebih dari 100, ya. Ini cuma diumpamakan dengan angka. Allah itu punya rahmat 100. Dari 100 itu satu yang diturunkan kepada makhluknya yang ada di bumi. Satu. Dan satu ini dibagi pada seluruh makhluknya yang bermiliar-miliar. Ya. Semua ibu dapat, semua suami istri dapat, semua binatang dapat dari yang satu ini. Ya. Terutama yang baca Quran, yang bersama Al-Quran, dapatnya lebih banyak lagi. Karena Allah mengatakan, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya. Maka bayangkan bagaimana kalau manusia menikmati yang 99 sisanya. Baru satu saja, ya. Kita jadi senang Quran, kita jadi terus berusaha mengamalkan Al-Quran ini karena satu ini. Gimana kalau menikmati 99? Kemana itu 99 disimpan? Nanti Allah akan berikan saat manusia berada di surga. Ya. Itu salah satu doa orang beriman, ganti-gantinya mengatakan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya. Gantinya berdoa wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya. Min ladunka, ya. Ladun, ya. Itu berarti sesuatu yang sangat istimewa. Ya. Bagaimana Allah katakan, wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun imin alim. Ya. Jadi jangan sampai kita menjadi makhluk Allah, ya, tidak mendapatkan rahmat Allah. Ya. Wabil khusus karena ini menjelang Ramadan, ya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di bulan Ramadan itu rahmat Allah melimpah ruah. Ya. Maka sungguh
celaka, rugi orang yang sampai tidak mendapat rahmat Allah. Salah satunya dalam bentuk ampunan. Maka suatu saat Rasulullah mau khutbah Jumat, ya, mau khutbah Jumat kayak mengaminkan sebuah doa, tapi Rasulullah para sahabat nggak mendengar siapa doa kok mengaminkan 3 kali, amin. Maka selesai khutbah ditanya, ya Rasulullah, tadi ya Rasulullah mengaminkan sebuah doa, tapi kami tidak mendengarkan siapa yang berdoa. Ya Rasulullah mengatakan, yang berdoa Jibril. Ya. Memang berdoanya seperti apa ya Rasulullah? Jibril saat itu berdoa. Ya. Celakalah orang yang ditakdirkan hidupnya di bulan Ramadan, namun tidak mendapat rahmat, tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya amin. Kenapa didoakan seperti itu? Ya karena ya, dia tidak menganggap Ramadan itu istimewa, ya. Baik melecehkan Ramadan tingkat tinggi. Tinggi itu apa? Ramadan masih tidak sholat juga, tidak puasa, tingkat tinggi. Mungkin juga ada tingkat menengah, ya. Ramadan, ya, cuma ya beberapa ibadah-ibadah sunnah saja. Ada tingkat yang rendah, ya. Nah, mungkin semua sunnah sudah dilakukan, mungkin zikirnya kurang, tilawahnya nggak dilakukan, sehingga tidak utuh. Ya. Itu yang dimaksud di sini yang tingkat tinggi. Ya. Siam ataupun tidak melaksanakan semua yang diwajibkan di bulan Ramadan. Ya, utamanya siam ataupun sholat ataupun bayar zakat fitr, ya, semua yang wajib, ya. Ataupun masih bermaksiat dengan maksiat yang besar, ya. Maka Jibril mengatakan celakalah orang-orang yang di bulan Ramadan namun tidak mendapat ampunan, yang merupakan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapat jaminan bebas dari api neraka, padahal ya dalam hadis setiap hari ya Allah menurunkan SK-SK, ya, si fulan aman dari api neraka, si fulan bebas dari api neraka. Inna lillahi utaqa'a minan nar, ya, min ibadihi kulla laylah. Sebenarnya tiap malam Allah itu menurunkan SK pada hamba-hambanya, kamu bebas dari neraka, kamu bebas dari neraka. Kenapa? Karena dia betul-betul menghidupkan Ramadan dengan berbagai macam ketaatan. Ya, ya, semoga Allah menguatkan kita semua. Doa yang kedua apa ya Rasulullah? Ya, orang yang ya usianya panjang, berapa usia? 50, berapa? 60. Di usia seperti itu masih ada kedua orang tuanya ataupun salah satunya, tapi dia tidak maksimal melakukan birrul walidain. Birrul walidainnya seperlunya saja. Maka orang ini juga dianggap menyanyiakan peluang amal soleh, ya, sejajar besarnya dalam menyanyiakannya seperti orang yang dikasih usia di bulan Ramadan, di mana ahli kubur pada hakikatnya kalau boleh ditanya
Bagaimana kesan-kesanmu di kubur, alam kubur ini di bulan Ramadan? Ya sedih, seharusnya kamu bisa beramal ini, beramal itu. Ya, kira-kira seperti itulah ya kesan ahli kubur kalau ditanya di bulan Ramadan nanti. Ya. Namun ada manusia diberi kemudahan oleh Allah di bulan Ramadan. Masya Allah, ya walaupun usianya 70 masih sehat, ya usianya 70 masih bisa beraktivitas, masih kuat beribadah, tapi tidak dimanfaatkan. Maka di sisi Allah ini dianggap penyanyian, ya, kesempatan beramal soleh yang luar biasa. Walaupun sungguhnya di usia berapa saja kita masih ditakdirkan itu sungguhnya ya harus dihargai setinggi mungkin untuk beribadah ya, ya bahkan mirip rohbaniyah, mirip ya rohbaniyah. Rohbaniyah itu putus dari urusan dunia, lebih banyak beribadah ya. Atau ditiru ya, semoga maksudnya begitu ya. Biasanya rumah makan Padang itu kalau Ramadan tutup sebulan ya. Tentu bukan berarti nggak butuh duit ya, tapi dia sudah memanage ya bagaimana saat Ramadan andai kata nggak nyari duit ya, tapi sudah ada bekal hidup untuk selama Ramadan ya. Semoga maksudnya adalah agar di Ramadan lebih banyak urusan ibadahnya daripada urusan dunianya ya, terutama nanti di 10 terakhir, agar dapat limpahan rahmat Allah yang sebesar-besar. Nah, mereka yang usianya panjang ya, usianya 50, 60, namun bapak ibunya masih ada atau ibunya masih ada, tapi tidak dimaksimalkan, itu hampir mirip seperti orang yang menyanyiakan Ramadan. Yang ketiga apa doa Jibril itu ya Rasulullah ya. Doa Jibril yang ketiga itu orang yang sedikit bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedikit merajaah ya, tafsir Al-Ahzab kita dulu ya kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima ya, wasallimu taslima. Dalam bahasa Arabnya namanya maf'ul mutlak. Mutlak itu untuk menunjukkan penegasan. Betul-betul kamu jadilah orang banyak bersalawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usahakan tiap hari minimal 100 kali. Ubay bin Ka'ab menyatakan, ya Rasulullah, kalau begitu saya ingin menjadikan hidup ini sebanyak mungkin, unlimited bersalawat kepadamu. Apa fadilahnya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, idan apa kafaqallahu hammak wa ghafara dzambak. Maka Allah akan selalu menolongmu setiap kamu mengalami kondisi yang pahit. Ya. Kamu tolong oleh Allah dengan caranya sendiri dan dosa-dosamu diampuni. Ya. Padahal berselawat tidak ada makna minta ampun ya, tapi karena kamu melakukan sesuatu yang intinya bersalawat itu apa? Ya, memancing turunnya rahmat Allah. Ya. Inilah salah satu pelaksanaan ya pengamalan ayat Ar-Rahman ya, harus membuat manusia itu ya rakus di dalam meraih rahmat Allah dengan doa-doanya dan dengan amal-amalnya ya. Di luar Ramadan amal penghasil rahmat yang direkomendasikan di hadis ini adalah birrul walidain. Ibnu Abbas mengatakan kalau saja kamu pernah membunuh ya, kamu
meningkatkan birrul walidainmu, saya yakin Allah mengampuni. Gimana cuma dosa-dosa kecil? Ya. Ya, tentunya yang sudah meninggal ya banyak doa. Aghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang tabi'in mengatakan, ya, sejak orang tuaku meninggal sudah 40 tahun yang lalu, ya, aku belum pernah sehari pun lupa mendoakan Rabbighfirli wali walidayya. Maka seharusnya bagi yang sudah meninggal, Rabbighfirli wali walidayya itu bukan lagi doa, tapi doa plus. Kapan doa itu disebut plus? Ketika doa menjadi zikir. Jadi setiap saat keingetan Rabbighfirli kama bayani shaghira. Lihat orang mirip orang tuanya. Ini mirip ibu saya, ini mirip orang tua, mirip bapak saya. Langsung keluar Rabbighfirli. Lihat makanan, ya. Oh, ini makanan kesukaan ibu saya. Sekarang almarhumah Rabbighfirli. Karena itu penghasil rahmat Allah yang sangat besar, ya. Sehingga berbirrul walidain itu sebenarnya bukan masalah balas jasa yang salahnya. Karena kalau dipahami sekedar balas jasa, ya, yang penting tiap bulan saya kasih 10 juta udah beres, nggak bisa begitu. Ya. Birrul walidain itu hakikatnya cara manusia mendekatkan diri kepada Allah yang legal, yang masyru'. Cara mendekatkan diri manusia kepada Allah beribadah, ya. Ya. Bagaimana kita semangat tilawah, tilawah, tilawah. Maka nggak boleh gara-gara tilawah, wah saya nggak perlu birrul walidain. Ya. Khususnya yang sifatnya mengunjungi, ya, mengunjungi. Nah, apalagi yang sedang orang tuanya sakit, berarti dia harus katakan merawatnya dan terusnya, maka harus punya ihtisab, punya keyakinan bahwa ini amal soleh. Jangan sampai dan dia yang punya kemampuan merawat adik-adiknya, kakak-kakaknya yang kebetulan laki-laki, ya nggak mungkin kan kemampuan merawatnya sebagus anak perempuan, ya. Tapi mulutnya terus ya ngomong, mana aja tuh saya itu, ya. Kok saya melulu yang merawat, ya, sudah, ya, ajak boleh ngajak, tapi kalau nggak mau nggak usah ngomel deh, ya. Terimalah ini kesempatan ibadah yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga ya, ihtisabnya, keyakinannya ini sebagai amal soleh membuat dirinya lebih kuat, lebih besar. Begitu juga bersolawat kepada Rasulullah, ya, terutama, ya, dalam hadis itu dikatakan nama saya sudah disebut, nggak bersolawat juga. Misalnya ada yang lagi berbicara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diem aja. Padahal Rasulullah disebut, langsung dijawab Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad, ya. Agar kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang selalu haus, ya, rakus terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Versi surat Ar-Rahman, ya, 'allamal Qur'an. Allah lah yang mengajarkan Al-Quran kepada siapa? Enggak disebut kepada siapa. Intinya kepada seluruh manusia. Ya. Siapa saja punya peluang yang sama untuk diajari oleh Allah Al-Quran. Ya. Kata allama itu yang sering kita dengar di ayat apa? Di ayat Nabi Adam. Ketika Allah ingin mengunggulkan Adam daripada malaikat. Wa 'allama Adamal
asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Ya. Jadi Allah lah yang mengajarkan kepada Adam berbagai macam nama benda-benda yang ada di sekeliling. Jadi kalau sudah ada peran Allah di balik allama, maka manusia itu ya, mendapatkan sesuatu yang melebihi dari usahanya. Dia belajar tahsin mungkin ya 5 bulan apa 6 bulan. Tapi akhirnya tahsin itu bisa menjadi sesuatu yang menyatu dengan lidahnya. Ini kalau bukan ada peran Allah, bagaimana manusia bisa begitu? Ya. Kapan dia membaca, maka hukum-hukum tajwid itu udah kayak tersetting di mulut manusia. Kapan dia harus mengkolkolahkan, kapan dia harus mengikhfakan, kapan dia harus mengidharkan, kayaknya otomatis. Siapa saja bisa seperti ini. Asal bayar tiketnya. Tiketnya apa? Sabar dulu, belajar 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya. Insya Allah seperti ini. Yang hafal Quran juga begitu. Menghafalnya paling 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Tapi ketika hafalan itu sudah berusia 20 tahun, 30 tahun, kadang manusia itu nggak habis pikir. Kok bisa ya lidah ini seotomatis ini ya? Padahal ya usahanya bukan berarti hakim begini menghafal, nggak tidur-tidur kan nggak juga. Orang lain tidur dia juga tidur, orang makan juga dia makan, ya. Orang lain jalan-jalan dia juga jalan-jalan. Dia nggak menghilangkan tabiat kemanusiaan. Tapi kalau sudah Allah ajarkan, ada manusia yang membaca Al-Quran 30 juz dengan hafalan itu, ya, seperti lidahnya itu sudah disetting oleh Allah, di dalamnya ada ayat-ayat. Bacaan Nahl, ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, dan seterusnya. Baca Fatir, alhamdulillah fatir as-samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yang belum diajarkan oleh Allah, ya, baca Yasin, ya apa juga Yasin saya. Yasin Al-Quran ini populer. Coba baca As-Saffat. Wah, yang mana As-Saffat tuh? Buka Quran dulu, buka indeks dulu. Oh, ini di surat kan. Ya, di surat yang ke-37 baca. Karena belum diajarkan oleh Allah. Kenapa? Ya, karena dia belum membayar bagaimana seharusnya agar diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, pentingnya menjadi orang yang nggak puasan di dalam kemampuan beral-Quran. Rasulullah mengatakan, la hasada illa fitnatain. Ya. Bukan lagi aib orang yang nggak henti-hentinya menginginkan Al-Quran. Alhamdulillah saya sudah beriman dengan Al-Quran, tapi melihat orang kok bisa baca dengan baik, wah saya harus bisa baca. Lihat orang hafal, oh saya harus bisa hafal. Lihat orang faham artinya, wah saya juga harus paham. Menjadi orang yang selalu kepingin memiliki kemampuan Al-Quran, itu bukti adanya rahmat Allah. Bukti kamu dekat dengan Ar-Rahman. Ya. Maka melihat orang yang
pinter udah bagus tilawahnya kepingin. Lihat orang yang hafal kepingin. Lihat orang yang bisa tafsir kepengen. Lihat orang bisa mengamalkan, lihat orang bisa tadabbur, lihat orang yang rajin mengajar Al-Quran kepengen. Walaupun kamu itu katakan disebut oleh orang, wah Masya Allah, pejabat ini. Tapi ketika kamu melihat orang yang rajin mengajarkan Quran, seharusnya kamu nggak boleh ya perasaan diem, ya Allah. Seharusnya beruntung banget orang ini ya. Nah, intinya menjadi mengajar Al-Quran. Kepingin itu harus ada. Jangan sampai biasa-biasa aja. Pengajar Quran, pengajar tahsin. Ya. Apalagi melecehkan. Ya, pengajar tahsin bisa apa dia itu. Ya, ngerti apa dia itu cuma pengajar tahsin. Ya. Padahal ya, ketika manusia itu mengajarkan Al-Quran, ya, sesungguhnya dia memiliki salah satu sifat-sifat Allah, allama. Salah satu sifat Allah, allama. Rasulullah mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Ya. Miripkan dirimu itu dengan Allah dalam hal-hal kebaikan. Allah sayang kepada hamba-hambanya. Jadilah kamu orang yang sayang kepada orang-orang yang berilmu. Irhamu man fil ardi. Hendaklah kamu selalu berbelas kasihan kepada semua orang di bumi, niscaya Allah akan merahmati. Yarhamkum man fis sama. Jadi karena keinginan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa manusia itu ya menghargai rahmat-rahmat Allah di balik semua yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Ada yang mendapat rahmat Allah dari alam Al-Quran hanya beriman. Ada yang sekedar tilawah, ada yang ngumpul semua, tilawah bisa, menghafal bisa, tafsir bisa, tadabbur bisa, apa aja bisa semua. Mengamalkan bisa, mengajarkan bisa, semua diambil semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terhadap orang seperti itu, ya, kalau kamu belum, minimal kamu menginginkan. Ya. La hasada illa fitnatain. Dua hal yang harus kamu inginkan, damba-dambakan ketika melihat hamba-hambanya yang punya banyak kemampuan Al-Quran, yang berarti punya banyak pengajaran dari Allah. Allamal Quran, allamahul Quran tilawatan wa hifdhan wa tafsiran wa tadabburan wa tatbiqan wa katakan jihadan, semua wa tarbiyatan, semua dimiliki ya. Maka rasa inginmu itu insya Allah menunjukkan bahwa kamu insya Allah min ahlil akhirah. Ya. Karena kalau orang itu min ahli dunia, cintanya dunia, pinginnya hanya kepada urusan dunia saja. Ya. Ketika Qarun itu keluar, semua orang mendambakan kapan kita kayak Qarun ya, kapan kita kayak Qarun ya. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Ya. Qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Beruntung banget ya kalau bisa jadi kayak Qarun, ahlul dunia. Maka kata ahlul akhirah, ya, qala alladziina utul ilma wailakum thawabullah. Kata ulamanya, ya, celaka kamu kalau yang diinginkan hanya itu. Seharusnya yang kamu inginkan itu pahala dari thawabullahi khairul liman amana wa amila shalihan wa la yulqaha illa as-sabir. Ya, itu dimulai dengan utul ilm, orang yang menjadi ulama. Kenapa? Karena berbagai macam kondisi yang baik ya itu berawal dari ilmu. Ada orang bisa begini karena berilmu, ada orang bisa begini karena berilmu ya.
Ya, tentu ilmu yang bermanfaat dan kita dianjurkan untuk berdoa agar tidak mendapat ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Nah, itulah pengertian ya, 'allamal Qur'an. Kemudian khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah lah yang menciptakan manusia ya, dan mengajarkannya untuk yang kedua kali ini. 'Allamahu. Maka termasuk dibuat ranking ini, ranking yang pertama itu adalah Allamal Quran, ranking yang kedua itu Khalqul Insan, penciptaan Allah terhadap dirimu itu harus kamu yakini, kamu sadari salah satu nikmat Allah Subhanahu. Ya, sebagian ribut, ulang tahun itu bid'ah, ulang tahun itu Nasara dan seterusnya. Ya. Maka bagi orang beriman, kalau yang sudah terbiasa ulang tahunan itu, ya, ya dijadikan aja sebagai momen, ya, momen apa, ya, momen kebaikan, ya, ya. Udahlah yang lilin-lilin itu dibuang semua, yang kue-kue tak dibuang semua, nanti doa, barakallahu fi umrik, ya, ganti sodakoh, ya, diundang temennya, ya, makan bersama, traktir, insyaallah jadi sedekah, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ada yang ngasih tausiah ya, untuk menyadarkan berapa usiamu sekarang 30, Masya Allah ya. Dan kamu kira bisa 30 itu kamu yang menyampaikan 30, Allah yang menyampaikan ya. Mata dari nafsum mada taksibu gada. Khalaqal insan. Jadi Al-Quran disebut awal, ya, baru khalaqal insan, ini juga harus dipahami bahwa ya, Al-Quran sebagai ditetapkannya sebagai manhajul hayah itu jauh lebih awal daripada manusia itu sendiri. Sehingga harus dipahami antara Al-Quran dengan diri manusia itu ya sebuah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Ketika disejajarkan antara Allamal Quran khalaqal insan. Seharusnya manusia memahaminya. Mungkin nggak manusia itu hidup tanpa air? Ya nggak mungkin. Kenapa? Karena itu udah satu kesatuan manusia dengan air itu satu kesatuan. Mungkin nggak manusia hidup tanpa api? Katakan gas semua dihilangkan oleh Allah. Ya. Korek dihilangkan, pokoknya sumber apapun yang bisa menghasilkan api dihapus semua oleh Allah. Bisa nggak manusia? Nggak mungkin. Tumbuh-tumbuhan, yang berasnya, yang buahnya, mungkin nggak manusia ya dihapus oleh Allah. Udah di hidup ini udah nggak ada tumbuhan apapun yang bisa dimakan. Mungkin nggak mungkin. Maka Allah isyaratkan. Aslinya begitu manusia dengan Al-Quran itu ya satu kesatuan yang nggak mungkin dipisahkan. Kalau manusia hidup tanpa air langsung kelihatan sengsara. Ya. Nah kalau nggak bersama Al-Quran kok nggak terasa ya sengsaranya, itu yang bahaya. Karena akhirnya sengsara, cuma Allah nggak jadikan perasaannya itu terasanya itu langsung.
Padahal saat itu tubuh yang terjauhkan dari Al-Quran, apalagi nggak iman dengan Al-Quran, membenci Al-Quran. Sebetulnya tubuh manusia itu ya berada dalam kondisi yang merana, semerana kalau manusia kurang air aja jasad ini merana, ya. Terutama ginjalnya, paru-parunya, semua ya. Karena diri manusia itu aslinya harus terpenuhi air di dalam. Jadi Al-Quran ketika jauh dari manusia, manusia suka nggak merasa ini sebetulnya suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain rahmat oleh Allah, ya, rahmat Allah. Bayangkan misalnya kalau nggak baca Al-Quran sehari terus nggak bisa tidur sepekan, kira-kira apa yang terjadi? Wah, bahaya kalau nggak tilawah sejus sehari, dampaknya nggak bisa tidur sepekan. Akhirnya semua orang baca, ya. Ya. Kalau nggak tilawah sehari, terus manusia itu nggak bisa nelen, misalnya. Nah, kalau dia baca sejus baru bisa nelen. Kira-kira apa yang terjadi? Ya semua orang ya, jadi baca Quran, ya. Ya. Apa aja ya kalau saja ya nggak nggak bersama Al-Quran itu dampaknya langsung kayak orang kurang api, kurang air, kurang makanan. Tapi tidak dilakukan seperti itu agar menjadi ujian, agar menjadi liman sya'a minkum. Bahasa bersama Al-Quran ini karena kecintaan saya kepada Allah, karena kesiapan saya. Walaupun dampaknya nanti di akhirat, tapi saya sudah siap dari sekarang. Jadi, kelihatan sekali prestasinya. Ya. Prestasi orang yang bersama Al-Quran, sementara balasan-balasannya semuanya nanti di akhirat. Ya. Maka pemahaman seperti ini bisa antum baca, antum baca kalau kita baca surat Al-Waqi'ah. Ya. Di surat Al-Waqi'ah itu ya ada ayat yang khusus mengajak manusia, ayo kamu harus bersama Al-Quran. Fala uqsimu bima waqi'an nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim innahu laqur'anun karim. Ini semua motivasi-motivasi keimanan. Sebelum ayat ini Allah mengajak manusia mensyukuri nikmat-nikmat yang selalu ada dalam dirinya, ya. Apa misalnya? Ya berbagai macam tumbuhan, ya. Yang makan beras, yang makan pisang. Makan beras nggak bisa ya, makan nasi maksudnya, ya. Yang pisang, yang sayur itu semua merupakan kebutuhan, keharusan bagi manusia. Afara'aitum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Yang air, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Yang butuh api, afara'aitumun nar allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munshirun. Penggalan berikutnya tentang Al-Qur'an. Innahu laqur'an karim. Ya. Biasanya ayat ini ya, apa populernya ayolah bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, ya. Dari sisi lain kita bisa memahami sebetulnya tubuh manusia ini butuh Al-Qur'an itu sebutuh, ya, sebutuh dengan air, sebutuh dengan api, tumbuh-tumbuhan, ya. Buktinya kalau manusia nggak terpenuhi tiga hal ini, sengsaralah dia, ya. Kurang sayur sengsara, kurang beras sengsara, kurang yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan kalau nggak terpenuhi sengsara, kurang buah sengsara, apalagi nggak ada air lebih sengsara lagi, ya. Apalagi nggak ada api lebih sengsara. Aslinya seperti itu terhadap Al-Quran, cuma sengsaranya oleh Allah ditunda, ya, tunda, ya, nanti, ya. Dan tundanya nggak lama kok, ya.
saat kamu sakaratul maut saja kamu sudah merasakan. Apakah kamu termasuk orang yang dekat dengan Allah dengan Al-Quran atau tidak? Baru sakaratul maut, bagaimana nanti di kubur, bagaimana di alam kubur, dan seterusnya. Karena itu ayat berikutnya, falaula idza balaghatil hulqum. Mau sampai kapan kamu itu nggak mau Al-Quran? Ntar lagi kamu juga sakaratul maut. Ya. Wa antum hina idzin tanzurun. Dan kamu baru tahu, oh ternyata ini apa yang saya rasakan ini dampak saya jauh dari Al-Quran. Ataupun ini dampak karena saya dulu dekat dengan Al-Quran. Itu sejak sakaratul maut sudah terasa oleh manusia. Ya. Rasulullah mengatakan, ya, 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 orang yang soleh, ya, orang yang soleh, ya, akan, ya, akan sangat akan ditampakkan baginya, ya, ya, tempat surganya dan tempat neraka. Kenapa ditentukan tempat neraka? Ditunjukkan neraka juga agar orang beriman itu sudah merasakan, Alhamdulillah saya selamat ternyata dari neraka ini. Ya. Jadi kan Rasulullah mengatakan setiap manusia itu ada kaflingnya di surga, ada kaflingnya di neraka. Orang-orang beriman, kaflingnya di nerakanya udah dihapus. Enggak. Kamu konsentrasi di surga. Sehingga ketika ditampakkan kafling neraka itu yang terjadi apa? Rasa syukur, rasa bahagia yang luar biasa. Na'udzubillah kepada orang kafir. Tampakkan kafling neraka, ya, ketakutan. Ini ternyata kaflingmu nanti kamu dapat. Tampakkan kaflingnya ke surga, dia sedih sekali. Oh sebetulnya saya punya kafling di sana ya, cuma nggak saya ambil. Kenapa ya? Karena kamu nggak beriman, kurang amal. Ya. Karena itu di Al-Waqi'ah itu jadi motivasi agar manusia bisa menjadikan Al-Quran sebutuh dia dengan air, dengan kebutuhan hidup secara umum. Ya, itulah rahasia mengapa ini ayatnya allamal Quran baru khalaqal insan. Ataupun dari allamal Quran diajarkan Al-Quran, ya, baru diciptakan karena dalam hidup ini, ya, tidak sedikit yang, ya, diajarkan kepada kita tapi lebih awal daripada kenyataannya, ya. Apakah misalnya kita diajarkan tentang surga dan neraka, ya. Lama, kenyataannya mana? Ya nanti kalau sudah di akhirat, ya. Diajarkan tentang kiamat, diajarkan dulu baru nanti, ya, baru nanti kenyataannya, baru nanti bagaimana manusia itu mengalaminya, ya. Diajarkan kiamat, gimana kiamat itu? Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Suasananya begini, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Bagaimana gunung-gunungnya? Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Ya, seterusnya. Ya. Tidak saja diciptakan kemudian alamahul bayan. Manusia itu diajari cara menjelaskan. Wabil khusus al-bayan itu adalah bahasa, ya. Yang dengan bahasa Indonesia, yang dengan bahasa Arab, yang dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Sumatera Barat, ya. Itu membuat manusia menjadi, ya, mubayyan, jadi mendapat penjelasan. Ya. Kita karena terbiasa bahasa Indonesia, ya, sehingga dengan bahasa Indonesia kita menjadi jelas, oh begini maksudnya ya Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Padahal ayatnya nggak sampai satu, ya,
nggak sampai satu baris ya, tapi dengan al-bayan ya, sejam juga belum selesai. Ini dari mana ini? Allamahu, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Coba bayangkan kalau kajian tafsir ini cuma begini saja. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita bisa ngajar tafsir Ar-Rahman, artinya Allah Maha Pengasih. Allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan. Selesai Allamahul Bayan, Allah mengajarkan cara menjelaskan. Sudah ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha. Enggak terasa sebagai sebuah al-bayan. Tiga ayat dengan kemahakuasaan Allah, ya. Al-bayan yang diberikan kepada siapa saja, allamahu, ya. Siapa saja yang bisa menjelaskan Al-Qur'an ini khususnya, ya. Jangan pernah merasa dirinya hebat, merasa dirinya luar biasa. Kamu bisa begitu karena allamahu, karena Allah yang mengajarkan, ya. Sehingga ya, kalau kamu tidak syukuri, kalau kamu tidak ya, tidak akui itu dari Allah, kapan saja Allah bisa mencabut dari kamu. Ya, itu ada namanya Syekh Abdullah Al-Qasim. Ya, tahun berapa itu ya? Tahun 60-an atau tahun 10-an. Itu ya, ya alim kabir di Arab Saudi, ya. Imam Masjidil Haram. Jangan ditanya kemampuannya khutbah, kemampuan menjelaskan Al-Quran. Ketika dicabut, ya, ya sudah. Ya. Kalaupun dia mau melakukan, dia sendiri nggak meyakini karena hidayahnya tercabut. Murtad dia. Hidayahnya sendiri udah tercabut. Kalau dia mau menjelaskan, ya menjelaskan mesti hambar. Karena tidak dengan hatinya. Ya. Pindah pemikiran menjadi seorang liberal, tinggal di Libanon, ya, dan seterusnya. Di Mesir juga ada, di berbagai tempat selalu ada seperti ini. Kapan saja manusia bisa dijelaskan allamahul bayan, ya. Kapan saja Allah bisa cabut tuh allamahul bayan, kemampuan menjelaskan. Tentu dengan bahasanya, dengan retorikanya, dengan kemampuan manusia itu merangkai kata, merangkai informasi, ya. Ya. Terutama dalam hal ini adalah bahasa. Allah katakan bahasa itu salah satu keajaiban Allah Subhanahu, ayat-ayat Allah. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwan. Ya. Allah jadikan al-bayan itu dengan bahasa, ya. Ya ibaratnya kalau saya rubah ini pengantarnya jadi bahasa Arab, ya tentu tidak memberi al-bayan yang sempurna. Saya ganti bahasa Jawa apalagi, ya. Yang dari Jawa paham, yang dari Betawi paham, ya. Yang dari Sunda ngomong apaan nih Ustaz, ya. Bahasa itu juga merupakan faktor daripada al-bayan, ya. Sehingga menjadi salah satu doa Nabi Musa dalam berdakwah, "Usyrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani." Menunjukkan, ya Allah berilah aku kemampuan al-bayan yang baik, yang nyangkut-nyangkut tolong dibuka ya Allah agar manusia paham, yafqahu qauli. Ya begitulah Allah katakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Ya. Kemampuan-kemampuan itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada orang tertentu allamahul bayannya membuat ya katakan 1.000-2.000 orang tertarik dengan al-bayan. Ada yang 1.000.000 orang, ada yang ya, katakan seluruh dunia orang mendambakan al-bayan. Ya. Fenomena misalnya
ada ustadz kondang, ada ustadz nggak kondang misalnya. Maka ini semua tidak terlepas dari allamahul bayan yang diberikan oleh Allah. Mungkin temanya sama, innamal a'malu binniyat, tentang pentingnya niat ya. Tapi ketika dijelaskan oleh Ustadz Fulan terasa ada berbeda. Ustadz Fulan lain ada berbeda. Dijelaskan Ustadz Fulan yang siap mendengarkan jutaan manusia. Fulan cuma ribuan manusia. Maka itu tidak boleh dianggap sebagai suatu kekurangan ataupun keunggulan yang lebih ya. Karena semuanya dari Allah. Allamahul bayan ya. Sebagaimana para anbiya ya. Tidak semua anbiya itu kayak Rasulullah, kayak Musa. Ada anbiya yang ya, sama sekali nggak populer. Ya. Wa Ismail wal Yasa' wa dzal kifl. Siapa itu Al Yasa'? Siapa itu dzal kifl? Tapi yang penting semuanya tersatukan di dalam penghambaan diri kepada Allah yang setinggi-tinggi. Kemampuan-kemampuan itu pada hakikatnya memang dibagi-bagi oleh Allah. Ada yang dikasih banyak, dikasih sedikit, dikasih sedang, dan seterusnya. Sehingga dalam hal-hal yang sifatnya allama, ya, tidak boleh ada hasad. Ya. Tidak boleh ada iri. Ya. Ya. Di tempat yang lain memang ya hatta di dalam Al-Quran kalau hati nggak dijaga terjadi iri ya. Ya, di sebuah masjid ya kalau yang baca itu fulan itu seluruh jamaah masjid itu langsung ngumpul semua untuk mendengarkan ya. Tapi ketika yang baca selain beliau paling yang baca yang dengerin 10, 20 itu yang baca beliau yang lain ratusan manusia ya. Biasa aja allamal Quran khalaqal insana allamahul bayan. Enggak boleh ada iri ya, hasad ya, apalagi hasadnya dalam hal-hal yang baik ya. Hasad dalam urusan harta itu jelek, apalagi hasad dalam urusan Quran. Ya. Benci saudaranya yang suaranya baik, yang makhrajnya baik ya, karena dirinya kebetulan belum diberi karunia seperti itu. Seharusnya manusia itu ghibtah ya, ghibtah ya. Ya, alhamdulillah saudara-saudara sih kelebihan seperti ini ya. Ya Allah berilah aku rezeki seperti engkau beri rezeki hambamu ini. Ya ghibtah, bukan kemudian membenci apalagi membuli. Demikian jamaah rahimakumullah kaji kita bagi sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.